Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Sebab dengan hidayah taufik kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Semua itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan di malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat dimudahkannya kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam sebuah penggalan ayat di surat Al-Hijr di ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menjadikan amal saleh yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini seperti biasa kajian kita sifatnya adalah tematik. Jika pada bulan yang lalu kita telah membahas atau saya telah menyampaikan tentang Telaga Al-Kautsar, orang-orang yang tidak bisa menikmati
telaga Al-Kautsar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini kita tetap akan membahas perkara-perkara yang sifatnya adalah gaib, yaitu kita angkat ke permukaan orang-orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga, orang-orang yang tak dapat mencium aroma wanginya surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang surga artinya kita berbicara tentang perkara-perkara gaib. Mengimani perkara-perkara gaib, maka itu sebagai pertanda ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, di awal-awal ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita awali dari ayat yang pertama. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Di ayat yang kedua Allah menegaskan dalam ayatnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Allah lanjutkan ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini menunjukkan kepada kita, dengan kita mengimani perkara-perkara gaib, maka kita akan tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim, ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi seorang muslim ketika mengucapkan kalimat tersebut adalah tasdiquhu fima akhbara, wajib membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan, sekalipun berita yang Nabi sampaikan tersebut tidak bisa disentuh dengan akal, sulit dijangkau menurut logika, sulit ditangkap oleh panca indera. Wajib taslim, sami'na wa ata'na, dan tidak mempermasalahkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib kecuali semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, menegaskan dalam ayatnya, yaitu di surat Al-An'am, surat yang ke-50, surat yang ke-6 Al-An'am, ayat yang ke-50. Al-An'am ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang artinya, katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepadamu bahwasannya aku adalah malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasannya Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah, apalagi terkait perkara-perkara gaib. Ini juga menunjukkan bahwasannya syariat itu adalah tauqif, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Di dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-Jin misalnya, surat yang ke-72. Surat Al-Jin, surat yang ke-72 ayat 26 dan 27.
Allah berfirman Al-Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Yang artinya dia mengetahui yang gaib, Allah mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib tersebut, melainkan kepada Rasul yang diridhoinya. Siapa dalam hal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Sedangkan Nabi ketika berbicara tentang perkara gaib, maka itu semua adalah dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah yang aku ucapkan ini berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan. Oleh karena itu salah satu di antara perkara gaib yang akan kita bahas malam hari ini adalah orang-orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami sebutkan satu persatu siapa saja mereka-mereka yang masuk dalam daftar tak dapat mencium aroma wanginya surga, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah saya ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surga dengan segala macam kenikmatan-kenikmatannya. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Bahkan di dalam surga mereka akan mendapatkan dari semua yang mereka inginkan. Salah satunya kenikmatan surga adalah aroma wanginya surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 31. Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Yang artinya surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka akan mendapatkan segala yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satunya kata para alim ulama adalah wanginya aroma surga, di mana aroma wanginya surga baru bisa tercium sejarak perjalanan 70 tahun sebelum orang itu masuk mendekati pintu surga. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kelak kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kelak di hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa mencium aroma wanginya surga. Mereka tidak dapat menikmati aroma wanginya surga karena amal perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Dosa yang mereka lakukan saat mereka ada di dunia. Siapa kelompok manusia yang tidak mendapatkan aroma wanginya surga ini? Dikumpulkan berdasarkan hadis
Bahkan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 7 tipe manusia. Ada 7 golongan manusia yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Baik, semoga waktunya cukup ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk saja. Orang yang pertama yang tidak dapat menikmati aroma wanginya surga adalah orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayah kandungnya. Orang yang menasabkan garis keturunannya, bin atau bintinya, bukan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah biologisnya. Mana dalilnya? Sebelum kami sampaikan, kami jelaskan masalah ini, kita lihat dulu dalilnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Ada kitabnya tadi? Ada ya? Baik. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang keempat. Ya. Hadis nomor 1988. Hadis nomor 1988. Kita baca, siap terjemahannya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min qadri tis'ina aman au masirati sab'ina aman. Silakan baca. Barang siapa yang dari mana dulu? Dari mana dulu? Atasnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang mengaku sebagai seorang anak kepada selain ayahnya, dia mengaku orang itu adalah bapak biologisnya, padahal orang itu bukan bapaknya. Dia cantumkan bin atau binti setelah namanya adalah seorang yang bukan ayah kandungnya. Maka niscaya dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Lalu apa kata Nabi berikutnya? Silakan. Padahal sesungguhnya aroma surga itu benar-benar dapat dirasakan dari jarak jauh, jarak 70 tahun atau perjalanan 70 tahun. Nah, padahal bau surga itu baru bisa tercium sejauh perjalanan 70 tahun. Orang-orang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Saya jelaskan ringkasnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kelompok manusia yang pertama ini lebih banyak didominasi kalau di masyarakat kita dua kasus, dua hal. Dua permasalahan. Apa itu? Yang pertama adalah anak angkat. Yang kedua adalah wanita yang telah menikah atau wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki. Baik, kita bahas dulu yang pertama, anak angkat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak heran bahkan tidak sedikit banyak orang-orang yang mengadopsi anak. Maka ketika anak itu telah dewasa, pada saat anak itu akan ia nikahkan, maka ia cantumkan bin atau bintinya dengan orang tua angkatnya, bukan orang tua kandungnya. Tidak sedikit yang seperti ini, sering terjadi seperti ini. Lalu bagaimana caranya, solusinya kalau kita ingin mengadopsi anak? Islam memberikan aturan main.
Cara yang pertama, jika seorang laki-laki dan seorang wanita, suami istri, ingin mengadopsi anak, maka cara yang pertama adalah dia mengadopsi anak dari mahram kedua pasangan tersebut. Misal, kalau ingin mengadopsi anak laki-laki, maka silakan dicari, yaitu mengadopsi anak dari keluarga istri yang mahramnya, misalnya keponakannya, ya, mahramnya. Kalau ingin mengadopsi anak laki-laki, jika ingin mengadopsi anak perempuan, ya, maka yaitu dicarikan dari mahramnya laki-laki ini. Dicari yaitu anak dari saudara kandung suami, keponakannya berarti, ya. Sehingga ketika anak itu dewasa, maka yaitu karena mahram, sehingga hal-hal yang dilarang di dalam Islam tidak ia lakukan. Kenapa? Karena kalau ini tidak diperhatikan, mengadopsi anak, maka akan terjadi berkholwat, berdua-duaan dengan selain mahram. Hati-hati mengadopsi anak, makanya harus dicari dari keluarga dulu. Kalau mengadopsi anak laki-laki, dicarikan dari keluarganya istri, yang anak itu masih mahramnya dengan istri kita. Tetapi kalau ingin mengadopsi anak wanita, maka dicarikan dari keluarganya suami yang masih mahram dengan suami. Sebab kalau tidak, anak itu tumbuh dewasa satu dan anak itu bukan mahram, anak orang lain yang bukan mahram, maka akan terjadi khalwah, yaitu berdua-duaan dengan selain mahram. Yang kedua, akan terjadi bersentuhan dengan selain mahram. Yang ketiga, dikhawatirkan anak itu akan menerima waris yang bukan haknya. Anak angkat tidak berhak dapat warisan, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan warisan yang bukan haknya. Yang keempat, diancam tidak dapat mencium aroma surga. Maka solusinya, ketika kita ingin mengadopsi anak, yang pertama cari mahramnya. Yang kedua, jika di antara keluarga istri dan keluarga suami tidak ada anak yang bisa kita adopsi, maka cara yang kedua adalah yaitu menyusui anak tersebut supaya jadi mahram dengan 5 kali penyusuan secara ketat tentunya. Sampai-sampai saya membaca tentang masalah penyusuan ini, dikatakan oleh para alim ulama 1 kali penyusuan itu sampai kenyang. Apabila saking ketatnya ini, apabila bayi tersebut disusui oleh seorang ibu atau wanita tersebut, yaitu berada di sebelah kanan payudaranya, lalu kemudian si ibu itu kemudian melepas yaitu bayi tersebut karena mungkin dia merasa lelah atau capek atau karena sebab yang lain, lalu dipindah ke yang satunya, itu tidak tercatat satu, itu belum, nggak tercatat satu. Yang kedua, anak ini menyusu, lalu kemudian sudah lama dia menyusu, ternyata dia melepas karena dia kaget mendengar sesuatu, kaget sehingga dia melepas ASI, maka tidak tercatat satu. Nah, saking ketatnya ini, sehingga anak itu betul-betul dalam keadaan tenang menyusu, dihitung 1 kali penyusuan, yaitu sampai dia itu betul-betul kenyang. Menurut apa ini ya, katanya orang sampai apa itu, mukok katanya ya, betul-betul kenyang ini ya, nggak terputus, itu dihitung 1. Ini 5 kali penyusuan jadi mahram. Ustadz, masalahnya itu kan istri itu kan tidak hamil Ustadz, makanya kita mengadopsi anak otomatis kan tidak menyusui. Terus bagaimana caranya? Maka caranya tetap menyusui anak itu dengan cara harus dirembuk dulu. Kalau yang ingin diadopsi itu adalah anak laki-laki, bayi laki-laki, maka carilah yaitu dari keluarga istri yang sedang menyusui. Susukan bayi tersebut kepada kepada wanita tersebut. Misalnya saudaranya istri ada yang menyusui, saudara kandung istri, maka statusnya anak ini dengan saudaranya istri anak susuan.
Sedangkan dengan istri kita, ini misalnya istri kita, dengan istri kita keponakan susuan, mahram. Jadi kalau sampai dewasa nggak apa-apa, lepas jilbab ya, bersalaman tangan karena ponakan susuan. Kalau misalnya yang ingin diadopsi itu adalah bayi perempuan, beda lagi. Saya carikan, yaitu atau suami tersebut mencarikan saudaranya yang sedang menyusui, yang anak itu disusukan ke saudaranya, saudara perempuannya. Lalu kemudian statusnya sama, anak itu dengan saudaranya anak susuan, dengan si suami keponakan susuan, sama. Ustadz, ternyata Ustadz, opsi nomor 2 ini keluarga ndak ada yang menyusui Ustadz. Tapi kita tetap ingin mengadopsi. Opsi ketiga sekarang, wong pengen mengadopsi. Opsi ketiga adalah nikahi ibunya anak itu. Loh, berarti poligami Ustadz. Loh, iya. Itu solusi. Betul tidak? Beli satu dapat itu katanya ya. Itu solusi, nikahi yaitu wanita tersebut ibunya dalam hal ini, maka anaknya menjadi anak bawaan. Nah seperti itu, karena sudah dijima, maaf ini sudah dijima wanita tersebut, tidak ada istilah yaitu anak tiri, karena si wanita itu sudah dijima, maka seperti anak kandung, meskipun ayah anak tersebut adalah laki-laki lain. Jadi seperti anak kandung sudah, seperti itu. Misalnya ya saya yaitu misalnya ingin mengadopsi. Ya, lalu kemudian saya menikahi si janda tersebut, misalnya, ya amin ya, gitu ya. Nggak ada yang mengaminkan ini ya. Saya menikahi janda tersebut misalnya. Lalu kemudian, maaf, lalu kemudian belum disentuh, janda tersebut tidak disentuh. Lalu kemudian saya cerai dan saya pindah kepada anaknya karena putrinya lebih cantik daripada ibunya. Sah, boleh. Karena belum disentuh. Itu di surat An-Nisa ayat 23. Yang tidak boleh itu adalah kalau si ibunya sudah disentuh, maka anaknya haram untuk dinikahi karena sudah menjadi mahram. Dan ayah ini sudah seperti bapak kandungnya. Nah, baik, sudah opsi ketiga ternyata Ustadz nggak bisa, istri nggak setuju Ustadz, ya poligami. Tapi antum pengen mengadopsi, iya Ustadz, pengen kita ini punya momongan. Cuman kalau mau poligami nikahi janda itu ya nggak mungkin Ustadz, istri nggak setuju. Opsi keempat. Opsi keempat adalah anak itu silakan diadopsi. Loh Ustadz nggak disusui? Ya tidak disusui. Terus Ustadz, ketika anak itu sudah menjadi baligh, supaya dia bisa tinggal di rumah kita, nikahi anak itu. Loh nikah lagi Ustadz. Loh berarti boleh ya bapak angkat menikahi anak angkatnya? Boleh. Boleh. Karena apa? Karena belum sempat disusui. Sah seperti itu. Bahkan istri daripada anak yang sudah kita adopsi, ya, itu boleh dinikahi sebagaimana Rasulullah menikahi Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha, di mana Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Lalu menikahlah Zainab dengan Zaid bin Harisah. Lalu Zaid menceraikan yaitu Zainab. Lalu Zainab dinikahi oleh Nabi. Maka istri dari anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Makanya turunnya surat Al-Ahzab ayat yang kelima tentang larangan memanggil anak-anak angkat itu, yaitu tentang perintah memanggil anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Ayat itu turun Al-Ahzab ayat yang kelima lantaran Nabi yaitu menjadikan Zaid bin Harisah yaitu sebagai binnya itu diletakkan bin Muhammad. Makanya dulu sahabat memanggilkan Zaid anak Muhammad. Nah, sehingga turun ayat letakkan di belakang namanya yaitu ayah kandungnya, bukan nama bapak angkatnya. Baik, Ustadz,
opsi keempat, ya opsi keempat tadi itu ya. Kayaknya sulit juga karena poligami Ustaz. Tetap nggak bisa, itu sulit itu. Baik, tapi tetap pengen adopsi, pengen. Opsi terakhir nomor 5. Ambil anak itu, adopsi anak itu, didik dia sampai akil balik. Ketika akil balik, masa menjelang dewasa, pisahkan dia dengan Anda. Silakan Anda mengkafil dia, yaitu tidak harus berada tinggal di rumah Anda. Rumah-rumahkan sendiri atau letakkan di lembaga-lembaga atau panti dan seterusnya yang seluruh kebutuhannya Anda cukupi, asalkan dia tidak serumah dengan Anda. Kenapa? Jika dia wanita, bukan mahramnya suami ini. Jika dia laki-laki, kasihan istri Anda tidak bisa lepas jilbab, bahkan dia yaitu ketika Anda tinggal maka dia merasa tidak aman karena ada laki-laki yang bukan mahram di dalam rumahnya. Itu opsinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya yang sering terjadi di masyarakat ini adalah karena merasa anak ini mulai kecil, yaitu kita adopsi, giliran nikah kok ya enak, yaitu bapaknya yang jadi binnya. Maka terkadang karena hawa nafsu yang bicara, yaitu dia letakkan namanya di belakang nama anak ini. Nasabnya bukan diikutkan ke bapak kandungnya. Ustadz, kalau anak itu misalnya anak yang kita temukan di jalan, kita nggak tahu siapa ayahnya, kita nggak tahu ini anaknya siapa, kita temukan dalam kondisi ditaruh di kerdus dan seterusnya. Ini kita temukan, ini gimana caranya? Maka solusinya adalah yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Ahzab ayat yang ke-5, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Saya bacakan terjemahannya. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kalian tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Berarti tidak perlu diberi bin atau binti, cukup dikasih nama saja, dan itu saudara kita seagama. Namun tentu perlakuannya, kalau tidak disusui, anak itu tidak boleh tinggal ketika masa baliknya dengan kita. Tapi kalau sempat disusui, perlakuannya tadi yang kami sudah sampaikan. Baik, itu kasus yang pertama, anak angkat. Kasus yang kedua yang sering terjadi seperti ini, menasabkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya tetapi kepada orang lain. Kasus yaitu wanita yang dinikahi oleh laki-laki, di mana kebanyakan wanita dinikahi oleh laki-laki di belakang namanya dicantumkan nama suami, bukan nama ayahnya. Sehingga jangan kaget kalau di masyarakat banyak wanita dipanggil nama suaminya. Bu Ahmad, Bu siapa? Bu Muhammad, Bu Abu Bakar, Bu Umar, Bu Utsman misalnya. Nama suaminya, bukan namanya. Ya. Adapun yang seperti ini yaitu tidak diperbolehkan. Ustadz, kalau saya yaitu tidak ridho dengan itu tapi mereka tetap memanggil saya seperti itu, bagaimana? Nggak apa-apa. Asalkan Anda tidak ridho, sampaikan kepada mereka, saya punya nama. Bahkan yang lebih bagus memakai nama kunyah dengan nama anaknya. Ummu siapa, nama anaknya. Ummu siapa, nama anaknya. Ustadz, itu harus anak laki-laki Ustadz. Ya, kebiasaan para sahabat, mereka kalau punya anak perempuan, mereka tidak memakai nama anak perempuan. 5 anak perempuan, nomor 1 sampai nomor 5 perempuan semua. Begitu lahir anak laki yang ke-6, maka disematkan ke anak laki. Jadi tidak harus anak nomor 1. Kalau anak nomor 1 itu wanita, maka mereka para sahabat menunggu sampai lahirnya yang laki, baru kemudian nama yang laki.
Ya, memakai nama anak laki-laki itu Ummu siapa di belakangnya. Tapi kalau kita tetap Ustadz misalnya memakai nama anak perempuan Abu Lailah misalnya, Abu Farida, Abu siapa namanya, mohon maaf ini, maka sah-sah saja boleh, tidak ada larangan. Maka Ummu siapa nama anak wanitanya, maka boleh, nggak apa-apa. Baik, jadi tidak diperbolehkan yang seperti ini. Cantumkan nama orang tua, bukan nama suami. Adapun kalau di negeri kita banyak sekali di belakang nama wanita tersebut adalah nama suami. Saya nggak perlu ngasih contohnya ya. Baik, Bapak Ibu tahulah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua sekarang, orang-orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga, yaitu orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan duniawi. Orang yang belajar ilmu agama tidak karena Allah tapi karena duniawi. Ya, masuk waktu Isya? Udah masuk? Kita skores dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan sedikit. Baik, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, saya ulang. Yang kedua adalah orang-orang yang tak dapat mencium aroma wanginya surga, orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia. Orang yang belajar ilmu agama tidak ikhlas karena Allah, tidak karena mencari wajah Allah, ganjaran dari Allah, tapi untuk kemewahan, keuntungan duniawi. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita bisa lihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadis nomor 105. Nomor 105 dalam Sahih Targhib wa Tarhib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya Bapak? Barang siapa mempelajari ilmu yang semestinya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali demi mendapatkan manfaat dunia. Nah, siapa yang mencari ilmu agama yang semestinya ia cari adalah untuk mencari wajah Allah, ganjaran dari Allah Azza wa Jal, tetapi ia lakukan untuk mencari keuntungan duniawi, maka pada hari kiamat dia tidak mendapatkan wangi surga. Nah, maka pada hari kiamat dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Contoh misalnya menuntut ilmu tujuannya adalah untuk kesombongan, di mana dia juga sudah mendapatkan ilmu tersebut, dia ingin menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang belum mengetahui ilmunya, maka ini nggak akan ada manfaatnya ilmunya, nggak akan ada berkahnya. Menuntut ilmu tujuannya adalah untuk kemewahan duniawi. Mohon maaf. Makanya kita ini menata hati itu lebih susah Bapak Ibu daripada mengamalkan amalan sunnah. Maaf ini. Orang itu kadang-kadang tampilan luarnya seperti orang itu tampilan luarnya mengikuti sunnah, betul. Tetapi kita tidak tahu isi hati orang ini. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis yang cukup panjang riwayat Tirmidzi,
3 orang yang pertama kali kulitnya bertemu dengan neraka. 3 orang pertama kali penduduk neraka. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua adalah qari, ahli baca Quran, termasuk ustadz yang suka menyampaikan ilmu agama, dan yang ketiga orang kaya raya dermawan. Mengapa mereka masuk dalam neraka? Intinya saja, kesimpulannya, karena mereka melakukan itu tidak karena Allah. Yang mati syahid berperang membela agama Allah, dibantah oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Engkau melakukan itu karena ingin disebut orang yang gagah berani ketika berperang. Siapa yang tahu hati manusia? Allah Azza wa Jal. Orang yang membaca Al-Quran mengatakan, aku baca Al-Quran siang dan malam karena engkau. Allah jawab, kadzabta, kamu dusta. Karena engkau ketika membacanya ingin disebut qari, ahli baca Quran, dan kau mengajarkan Quran ingin disebut ustadz, alim, ulama, syekh, tuan guru, dan apapun namanya. Dan orang yang mendermakan hartanya mengatakan, aku bagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan karena engkau. Kadzabta, engkau dusta. Karena engkau ketika mendermakan harta itu ingin disebut orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan menata hati ini susah. Makanya orang menuntut ilmu itu jangan sampai bergeser. Ada orang itu yang menuntut ilmunya itu disertai dengan, maaf ini ya, saya minta maaf ini, saya minta maaf. Maka tolong porsinya itu niatkan karena Allah saja. Ada orang itu, maaf ini sebelumnya, saya berkali-kali sudah minta maaf ini ya. Ada orang yang ketika menuntut ilmu bersamaan dengan ingin berdagang. Ingin berdagang. Lah iya, ini dagangan saya kok tidak laku-laku. Sudah tak bawa ke pengajian aja, barangkali banyak ikhwan-ikhwan yang minat. Ya, jadi bergeser sudah. Bukan karena Allah, tetapi karena ingin mencari keuntungan duniawi. Hati-hati, hati-hati. Ya, oleh karena itu tanamkan betul, menghujam dari hati yang paling dalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Oleh karena itu maka menuntut ilmu karena kesombongan itu juga tidak diperbolehkan. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari ini, dari disebutkan riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari. Mohon maaf bukan sabda Nabi ini ya, riwayat Bukhari secara mu'allaq ya, bahwasanya Imam Mujahid bin Jabir, beliau wafat tahun 104 Hijriyah, beliau pernah berkata, jadi ini bukan qala Rasul. Apa kata beliau? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun, yaitu tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong. Nggak dapat. Mari kita lihat Nabi Musa. Bukankah Musa alaihissalam rela meninggalkan kaumnya untuk belajar sama Nabi Khidir? Ditinggalkan kaumnya untuk nuntut ilmu sama Nabi Khidir. Bayangkan. Loh, Khidir itu Nabi Ustaz? Ya Nabi, sepakat jumhur ulama Khidir termasuk Nabi ya. Bahkan ada dalil-dalil dalam ayatnya, bahkan di surat Al-Kahfi sendiri ya. Baik, kita tidak bahas itu, nanti semakin melebar. Jadi intinya adalah bahwasannya Nabi Musa alaihissalam tidak malu belajar sama Khidir. Maaf, meskipun Musa alaihissalam termasuk jajaran Rasul Ulul Azmi, penghulu dari seluruh Rasul, ada 5. Yang paling atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berikutnya Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihi wassalam. Jadi meskipun Musa alaihissalam masuk dalam Rasul Ulul Azmi, nggak malu belajar sama Nabi Khidir. Makanya betul kata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, tidak akan dapat ilmu 2 orang. Yang pertama orang yang malu belajar, yang kedua orang yang sombong.
maka nggak akan dapat ilmu. Baik, oleh karena itu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebenarnya ini ada lanjutannya bagaimana etika menuntut ilmu syar'i yang sesuai sunnah. Sebenarnya ada, tapi itu ada bahasan yang lain. Insya Allah di lain kesempatan. Kita lanjutkan orang yang ketiga. Kita tuntaskan ini. Manusia, golongan-golongan manusia yang tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Yang ketiga adalah orang yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir dhimmi. Orang kafir yang mau hidup damai dengan kaum muslimin. Orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang mereka sering membantu kaum muslimin dan mereka tidak ingin memurtadkan kaum muslimin, ingin hidup damai dengan orang Islam, maka tidak boleh diganggu ini. Beda dengan kafir harbi, orang kafir yang jelas-jelas memusuhi orang Islam, membakar rumah Allah seperti yang terjadi di Tolikara, ya, atau memurtadkan kaum muslimin baik dari jalur kesehatan atau jalur perkawinan atau jalur yaitu yang lainnya, ya, pakaian dan seterusnya, banyak. Maka ini adalah kafir harbi yang ingin mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Ini tidak, dia berbuat baik dengan orang Islam, bahkan dia suka memberikan sesuatu kepada kita, ya, dia menyapa kita. Ini nggak boleh diganggu ini. Sekali mengganggu mereka maka tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Bahkan kata Nabi, doa mereka bisa diterima oleh Allah lantaran mereka dizalimi. Doa mereka bisa diterima oleh Allah karena mereka dizalimi. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh mengganggu orang-orang kafir yang mau hidup damai dengan kaum muslimin. Mana dalilnya? Silakan dibuka, yaitu di riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-2452. Ya, jilid 4, 2452. Kita baca ya. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah SAW telah bersabda. Baik, radhiyallahu anhuma, karena anak dan orang tuanya sama-sama sahabat Nabi. Banyak ya anak dan orang tuanya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya, seperti itu. Baik, lanjut terus. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai atau kafir dhimmi, ya, terus, atau kafir muahad, terus. Niscaya ia tidak akan mencium aroma surga. Terus. Padahal sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Nah, 40 tahun perjalanan. Tadi dikatakan 70 tahun. Terus ini sekarang dikatakan 40 tahun, ya. Artinya di sini adalah intinya disimpulkan dari jarak yang sangat jauh, ya, dari jarak yang sangat jauh. Sama ketika Nabi menyebutkan fadilah orang yang sholat berjamaah di masjid. Satu riwayat mengatakan 27 kali lebih utama. Riwayat yang lain 29 kali. Riwayat yang lain 25 kali. Ya, itu semuanya sahih semua hadisnya. Bukan berarti perbedaan angka itu hadis itu menjadi dhaif, tidak. Ini hanya menunjukkan sholat berjamaah di masjid ganjaran pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah. Hanya itu. Termasuk istri Nabi Sulaiman, banyak perbedaan hadisnya. Menurut hadis Bukhari, istri Nabi Sulaiman alaihissalam 70. Menurut hadis Bukhari 99. Riwayat Muslim redaksi lain 100. Riwayat Bukhari redaksi lain 60. Beda-beda nih. Intinya istri Nabi Sulaiman alaihissalam itu banyak. Ya, itu. Baik, antum berapa? Ya, seperti itu. Baik, ya, baik, kita lanjutkan. Cirinya orang mencintai Rasul itu apa, Pak? Cirinya orang mencintai Rasul, ya, mencintai apa yang dicintai oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu kalau mencintai suaminya, maka tentunya apa yang dicintai, sukai oleh suaminya, maka dia ikut menyukainya. Itu ya. Apa yang disukai Nabi? Nabi mengatakan bahwasanya Rasulullah menyukai yaitu beristri banyak. Itu. Maka sukai apa yang Nabi sukai. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? 4. Yang keempat, orang-orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga adalah orang yang mengecat rambutnya, menyemir rambutnya dan jenggotnya dengan warna hitam. Nggak boleh, nggak dapat bau surga. Orang yang mengecat, menyemir rambutnya dengan warna hitam, rambut kepala maupun jenggot. Bagi laki-laki, bagi wanita rambut kepalanya, maka nggak boleh. Baik, mana dalilnya? Nanti saya jelaskan sedikit. Kita lihat dalilnya lebih dahulu. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yaitu nomor hadisnya jilid 4 2097. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawadi kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, ya, akan ada suatu kaum yang merubah warna jenggotnya di akhir zaman nanti dengan warna hitam. Terus, seperti tembolok burung dara. Ya, terus. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Baik, mereka tidak akan mencium aroma surga. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau rambut sudah putih? Ana ini kalau rambut putih kelihatan tua katanya. Gimana caranya? Ya, maka caranya adalah satu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Ustadz gatal Ustadz. Iya gatal, jangan dicabut tapi. Ya, kenapa kok tidak boleh dicabut? Karena punya satu rambut putih, satu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan cahaya nanti di hari kiamat. Maka biarin aja. Seperti itu. Semakin banyak yang putih, semoga semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Lu. Nah, situ 500. Jangan, nggak boleh, ya. Jangan, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani, mana dalilnya? Dalilnya kita lihat. Tolong dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya berdekatan. Nomor 2091. 2091. Ayo dibaca, silakan. Silakan. Jilid 4 kan? Ya, silakan. Jangan dari ditutup Amr ya. Bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, isinya, janganlah kalian menyabut uban, karena sesungguhnya tidaklah seorang muslim beruban satu helai uban di dalam Islam, melainkan ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. No, terus kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, ya, dicatat untuknya dengan ubannya itu satu kebajikan. Terus, dan dihapus dengannya satu dosa darinya. No, seperti itu. Berbahagialah yang rambutnya sudah banyak yang beruban. Itu ya. Tambahkan lagi nomor 2092. 2092, satu nomor berikutnya. Silakan. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa beruban satu helai uban di dalam Islam, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Baik, sampai di situ aja.
Maka solusinya jika tidak ingin terlihat tua, ingin apalagi istri ingin berpenampilan menarik di hadapan suaminya, maka silakan diberi pacar memakai henna atau al-katam, ya, yaitu pewarna yang senyawa dengan air itu dari daun-daunan pacar itu, ya. Ya, jadi beda dengan semir. Kalau semir tidak senyawa, apalagi yaitu ada istilah apa, di bleaching atau apa, maka kalau berwudu tidak senyawa itu. Oleh karena itu dipacar saja. Memang tidak seperti semir, dia akan mudah pudar dan seterusnya. Warna kemerahan boleh, kecoklatan boleh. Ya, Ustadz, kalau misalnya tak kasih pacar warnanya biru, sini biru Ustadz, sini merah, sporter. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh karena termasuk perbuatan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Nah, itu ya. Baik, jadi nggak boleh. Yang diajarkan oleh Nabi adalah dengan memakai henna atau katam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jenggotnya berwarna seperti warna kunyit. Tahu kunyit ya? Nah, seperti itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tolong kajian berikutnya kalau kita ditakdirkan ketemu lagi, yang sudah putih-putih jenggotnya sudah harus dirubah itu. Ya, saya sudah melihat banyak perubahan, ya, merah, ada yang kekuningan gitu ya. Masya Allah, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang ke-5. Ternyata hanya 6 saja Bapak Ibu sekalian, bukan 7 ya. Ada 6 golongan manusia. Yang ke-6, maaf, yang ke-5. Yang ke-5, orang-orang yang tidak mendapatkan aroma wanginya surga adalah yaitu pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang berhati syaitan namun raganya raga manusia. Ya. Sebelum saya jelaskan ini, ya, maka apalagi terkait dengan yaitu apa yang menimpa di negeri kita baru-baru ini, maka kita lihat dulu dalilnya. Pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang ketika kematiannya dia tidak adil kepada rakyatnya, dia zalim kepada rakyatnya, maka dia tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 2204. 2204 jilid 4 berarti ya, 2204. Saya baca dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu illa harramallahu azza wa jal alaihil jannah." Wa fi riwayati falam yuhidha binushihi lam yajid raihatal jannah. Silakan baca. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ia menuturkan, saya telah bersabda. Isinya Bapak? Tiada seorang hamba pun yang diembankan amanat oleh Allah Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, untuk memimpin rakyat. Terus Yang mati pada hari kematiannya dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya. dia curang sama rakyatnya, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atasnya. lanjutkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Di dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu ia memimpin mereka dengan nasihatnya. tidak memimpin mereka dengan nasihat, niscaya Ia tidak akan mencium aroma surga. mereka pemimpin-pemimpin seperti ini tidak akan mencium aroma wanginya surga. Lalu sekarang kita ditanya, bagaimana sikap Ahlussunnah jika kita bertemu menjumpai pemimpin yang seperti ini? Pemimpin yang tanda kutip garis bawahi, sekali lagi tanda kutip garis bawahi,
dirasa oleh rakyatnya curang, tidak adil, zalim kepada rakyatnya, dirasa, ya. Maka sikap Ahlussunnah, ya, ini mudah-mudahan ya tayangan ini juga didengarkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan jadi nasihat buat saya pribadi, kepada para jamaah dan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, sikap kita kalau menjumpai pemimpin seperti ini adalah yaitu tetap mendengar dan taat kepada mereka. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim. Nomor asli ya, kitabnya nggak saya bawa ini. Yang saya bawa itu yang ringkasan. Sahih Muslim nomor 1847 dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bis sunnati. Kata Nabi, akan ada setelah aku pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka memerintah, melaksanakan petunjuk, tidak memakai petunjukku, dan mereka tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Lalu Nabi lanjutkan, wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin, dan akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah penguasa yang hatinya hati syaitan namun raganya raga manusia. Hudzaifah bertanya kepada Nabi, kaifa nasna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang harus kami perbuat ketika menjumpai pemimpin seperti itu ada di tengah-tengah kami? Qala, Nabi menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Kata Nabi, hendaklah engkau dengar dan taat kepada mereka, penguasa tersebut, meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu, tetap dengar dan taat. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain, merinding saya baca di sini, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, ya, dikatakan sahabat Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, fa in ra'aita yauma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innahaka jismaka wa akhadha malaka. Masya Allah, kata Nabi, jika pada masa itu engkau menjumpai penguasa di muka bumi, maka hendaklah engkau tetap komitmen taat dengan penguasa tersebut, meskipun mereka membuat kebijakan yang membuat badanmu jadi kurus kering dan merampas hartamu. Sami'na wa ata'na, tetap taat. Ini yang pertama, sikap Ahlussunnah nih, ya. Kita memang tidak mengiyakan kezalimannya. Iya, kita ingkari kezalimannya, tapi ingat, mengingkari kezalimannya dengan cara yang baik. Apa caranya? Satu, kita tunjukkan sikap yang Nabi ajarkan sebagai Ahlussunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tanamkan dalam hati, ya, husnudzon, berprasangka baik kepada pemimpin. Bahkan tanamkan dalam hati ingin menginginkan kebaikan pada pemimpin tersebut dengan memberi mereka nasihat. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, riwayat Tirmidzi, ya, dalam Sunan Tirmidzi ini, nomor hadisnya 2656 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Oh, jelas sekali. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini
bercokol dalam hatinya seorang muslim, 3 ini ada dalam hatinya seorang muslim, maka kata Nabi, ya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka mereka tidak akan tertimpa penyakit al-ghil. Apa itu al-ghil? Kan Nabi bilang, salasun la yughillu, no, la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang kalau 3 ini ada dalam hatinya seorang muslim, mereka tidak akan kena penyakit al-ghil. Apa itu al-ghil? Al-ghil itu dongkol, jengkel, mangkel, memusuhi, tidak suka. Nggak akan kalau 3-tiganya itu ada dalam hati seorang muslim. Apa Ustadz? Maka saya akan baca salah satu aja ya, salah satu aja yang sesuai dengan apa yang kami sampaikan ini. Salah satu dari 3 itu adalah wa munasahatu a'immatil muslimin, ingin kebaikannya para pemimpin dengan memberikan nasihat kepada mereka. Itu. Maka kalau ditanamkan husnudzon, ya maka dikit-dikit nggak akan mangkel. Bensin naik, mangkel. Ya. Lombok naik, mangkel. Ini masalahnya nggak ada husnudzon, isinya suudzon tok isinya. Sehingga apapun kebijakannya, masalah PSBB, orang ndak kerja, mangkel. Wis ngene iki gak tepat, Opo, nggak boleh husnudzon, ya. Baik, kita lihat. Bahkan berdasarkan hadis ini, maka mencela, menghina penguasa hanya akan muncul perpecahan, kebencian di dalam hati rakyat. Kalau rakyat sudah benci, maka rakyat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti kerusakan, kekacauan, hilangnya rasa aman, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nasihat saya, jangan pernah mempopulerkan keburukan penguasa dengan menyebut-nyebut kejelekannya di atas mimbar, di atas forum-forum, lalu di media sosial. Jangan mengumbar kejelekannya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansahali sultanin fala yubdilahu aliniyatan. Kata Nabi, barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan di muka umum, jangan. Walakin liyakhud biyadih fayakhlu bihi, maka akan tetapi kata Nabi, ambillah tangannya dan menyepilah dengan dia. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau nasihatmu diterima, itu baik dan itu yang diinginkan. Wa illa kana qad addalladzi alaihi lahu. Tapi jika dia tidak mau nerima nasihatmu, bahkan kita di penjara, ya, misalnya, maka kita sudah gugur kewajiban menyampaikan kebenaran. Sebab kata Nabi, afdolul jihad, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin inda dzi sultanin jair. Jihad yang paling utama, kata Nabi, ganjaran yang paling utama dari jihad adalah menyampaikan, mengungkapkan kebenaran, yaitu kepada para pemimpin di sisi mereka, bukan di depan umum. Bukan. Nabi Musa menasihati Fir'aun, takut. Ada di surat Toha itu. Saking takutnya Musa alaihissalam menasihati Fir'aun, Musa minta sama Allah untuk ada teman yang ngikuti beliau. Siapa? Harun, akhirnya diajak. Secara langsung 4 mata Fir'aun dinasihati. Ibrahim menasihati Namrud 4 mata. Tidak di depan orang banyak. Ya. Baik, ini cara yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang keempat, nasihat saya, doakan mereka para pemimpin. Katanya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, andai kata aku memiliki doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, maka akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Doakan yang baik saja. Antum kalau sholat sering nggak? Yaitu setelah zikir mendoakan ulil amri kita? Gak tahu Ustaz, kayak opong ini, ya ini. Nggak boleh, doakan. Nah ini kan ya, itu. Terus kemudian nasihat saya yang berikutnya, ingat, maaf, harus jujur Pak, harus jujur. Saya dan penjenengan semua harus jujur. Kedzaliman pemimpin itu karena kedzalimannya rakyat, karena pemimpin itu cerminannya rakyat. Mimpi
mimpi ingin dapat pemimpin yang adil kalau rakyatnya zalim. Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang zalim, pemimpin yang adil kalau rakyatnya baik, rakyatnya saleh. Tetapi jika rakyat itu berbuat makar, berbuat zalim, kerusakan, Allah akan berikan pemimpin yang zalim kepada mereka. Loh, berarti bukan rakyat cerminannya pemimpin, bukan, kebalik. Pemimpin itu cerminannya rakyat. Ada dalilnya? Ada. Surat Al-An'am ayat 129. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jelas. Ya, jadi kita sebagai rakyat istighfar, taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik. Terus berikutnya nasihat saya ini terkait pemimpin ini ya sabarlah, sabar. Sebab kata Nabi, man kariya min amiri syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci kebijakan yang ada pada penguasa, tindakannya penguasa, hendaklah dia sabar. Terakhir penutup, Bapak Ibu mohon maaf saya sampaikan melalui forum ini, tidak perlu khawatir rizki kita tidak diatur oleh undang-undang. Rizki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis sama Allah. Nggak usah khawatir, rizki kita nggak diatur sama undang-undang. Yang mengatur rizki kita Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, way out. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau bertakwa ya, kalau bertakwa. Itu surat At-Tolak itu ayat 2 sampai 5. Cukup sampai di situ? Belum. Katanya Allah ayat yang berikutnya, ayat 4-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Cukup? Belum. Katanya Allah ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus semua kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahala ganjaran untuknya. Cukup? Belum. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu sudah, kita bertakwa saja, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang bikin kita merinding dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang itu kalau melakukan maksiat, maaf ini, orang kalau melakukan dosa, saya ulang, orang melakukan kemungkaran, orang melakukan maksiat, jatah rizkinya yang halal yang masih ada di langit dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya sahih itu, dikurangi. Sehingga kalau jatah rizkinya yang halal itu habis, maka sudah waktunya meninggal. Makanya orang meninggal itu rezekinya sudah habis. Oleh karena itu kalau orang suka berbuat kebaikan, ingat, mungkin panjenengan pernah dengar katanya Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, umurnya dipanjangkan, hendaknya mereka menjalin silaturahim. Berarti melakukan kebaikan melapangkan mafatihur rizq, kunci-kunci rezeki. Maka nggak usah khawatir karena rezeki kita tidak diatur undang-undang, Allah yang mengaturnya. Ya. Dan tentunya kalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar, jangan berbuat kemungkaran yang lebih besar lagi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus terakhir penutup yang keenam, orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Yang keenam adalah wanita yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Meminta cerai tanpa sebab yang syar'i. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 2018.
Ya, dari Sauban radhiyallahu an dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ayo baca dari Sauban. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Ya, dari Sauban, nggak apa-apa. Dan menilainya hasan, serta oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Al-Bayhaqi di dalam sebuah hadis yang menyebutkan, dan sesungguhnya wanita-wanita pencabut dan penanggal peminta cerai, merekalah wanita-wanita munafik. Terus, dan tidak seorang perempuan pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, lalu dia akan dapat merasakan aroma surga. nah, mereka tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Memangnya wanita tidak boleh mengajukan khulu? Boleh kalau sebabnya disyariatkan. Alasannya syar'i. Di antara alasan wanita boleh menggugat suaminya cerai, di antaranya adalah yang pertama, suaminya enggan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, nggak mau sholat, bahkan meyakini sholat itu tidak wajib, gugur pernikahannya, gugur, bahkan tidak boleh disentuh wanita ini. Karena apa? Karena jelas orang yang tidak sholat amalannya ditolak oleh Allah, nggak diterima. Itu ada di surat At-Taubah 54. Amalannya orang yang nggak sholat, meskipun dia baik sama orang tuanya, meskipun sama tetangga baik, meskipun sama fakir miskin suka mensodakokan hartanya, tapi tidak sholat, amalnya tidak diterima. At-Taubah nomor 54 itu dalilnya. Bahkan orang tidak sholat di hari kiamat kumpul sama 4 orang. Katanya Nabi, kumpul sama Fir'aun, kumpul sama Haman, perdana menterinya Fir'aun, kumpul yaitu sama Korun, yang ketiga, yang keempat Ubay bin Khalaf. Yuk. Siapa mereka ini? Fir'aun, Haman, Korun, Ubay bin Khalaf. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau mengerjakan apa yang telah Allah wajibkan, ya. Jadi biasanya orang yang meninggalkan sholat itu kadang-kadang sesuai dengan ciri-cirinya 4 tokoh itu tadi. Kalau Fir'aun itu lambang kekuasaan. Maka orang kadang meninggalkan sholat itu karena kekuasaan. Ada orang itu meninggalkan sholat karena jabatannya, kesibukan jabatannya. Ya, akan ketemu sama Haman. Ada orang yang meninggalkan sholat itu gara-gara perdagangan. Mohon maaf, iya gara-gara harta maksud saya. Maka dia akan ketemu dengan Korun. Ada orang yang meninggalkan sholat itu karena perdagangan, sibuk berdagang lupa sholat, akan ketemu dengan Ubay bin Khalaf. Jadi ini hadisnya riwayatnya sahih. Bapak Ibu sekalian, maka meninggalkan itu, nggak mau sholat, ya. Ustadz gimana Ustadz kalau suami saya itu malas sholat, KTP-nya Islam, sikap yang harus saya lakukan apa? Yang pertama yaitu bahwasannya anti harus sabar, dan terus motivasi suami, sampaikan, dan kalau menasihati suami carilah waktu-waktu di mana dia itu longgar, suasana hatinya lagi enak, nah gitu. Terus itu satu. Yang kedua, kalau bisa letakkan buku-buku kecil tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat atau keutamaan laki-laki yang mengerjakan sholat. Buku-buku kecil aja, kutip di tempat-tempat yang biasanya suami itu mengambil sesuatu di tempat itu. Misalnya naruh kontak mobilnya di situ, letakkan buku itu di sampingnya. Taruh. Suami biasanya melepas jaket misalnya, ditaruh di mana, letakkan buku itu di sampingnya. Sehingga mau tidak mau dia sering membaca. Mungkin dari situ jalan hidayah itu masuk. Itu nomor 2. Yang ketiga, cari keluarga terdekatnya, pamannya, kakeknya, ponakannya, suruh mereka ke rumah untuk ngajak dia sholat. Pakai mereka. Karena apa? Istri sudah tidak mempan, maka pamannya sampaikan, tolong ajak suami saya ke masjid, tolong diajak sholat, tolong. Itu. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Mau tidak mau karena dia sungkan sama pamannya, sholat. Itu bisa cara itu. Kalau misalnya semua cara sudah mentok, ya nggak bisa lagi, maka kata para alim ulama, boleh wanita itu menggugat suaminya, sah, karena nggak sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, boleh. Yang ketiga, suaminya nggak ngasih nafkah.
suaminya nggak ngasih nafkah, ya seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, sebab wanita itu diperbolehkan menggugat cerai adalah yaitu dikarenakan suaminya bersikap kasar, lisannya kasar, ya. Kalau misalnya marah selalu mengungkit-ungkit orang tuanya istri dan seterusnya, kasar, ya, lisannya kasar. Maka yang seperti ini menjadi istri menjadi tertekan, dia boleh, ya. Baik, masih ada lagi, ada beberapa sebenarnya, ada beberapa. Sebenarnya tidak saya sebutkan semua, insya Allah di lain kesempatan. Jadi Ustadz, ada enggak istri boleh minta cerai, suaminya nikah lagi? Kau pilih aku atau dia? Boleh enggak? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena suami ingin menegakkan sunnah, kok Anda justru minta cerai? Jangan, justru harus mendukung. Alhamdulillah kau mengikuti sunnah. Itu mestinya senang. Itu, ya, seperti itu. Jadi ini bukan alasan bolehnya, ya. Ustadz, sama saya saja Ustadz zalim Ustadz, waktu ndak ada untuk saya, untuk anak saya nggak ada, apalagi dia nikah lagi. Boleh, Anda kasih nasihat, bukan melarang. Anda kasih nasihat, kau sama aku saja seperti itu, berapa wanita lagi yang harus kau zalimi, ya. Seperti kau sama anakmu ndak ada waktu, bahkan kau sama anakmu tidak adil juga, ya, kau berbuat tidak baik kepada mereka dan seterusnya. Maka bagaimana kau bisa menjadi bapak yang baik kalau dengan yang lainnya dan seterusnya. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada satu lagi ternyata, ya, saya baru ingat ini tadi. Ingatan itu muncul, Allah berikan itu, ya. Alhamdulillah. Ada 7 betul Pak, bukan 6, kurang 1 sebenarnya. Apa itu? Wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti bertelanjang. Itu nggak dapat bau surga. Berpakaian tapi seperti bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, tembus pandang, pakaian yang bisa merangsang kaum pria karena terlalu minim dan seterusnya. Wanita-wanita yang berjalan berlenggak-lenggok, wanita-wanita yang rambutnya disasak seperti punuk onta, inilah wanita-wanita yang tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Ya, baik, demikian kami akhiri kajian ini karena waktunya sudah cukup malam, ya. Mohon maaf, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.